Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk bisa menyaksikan video pertemuan pertama mengenai topik pendahuluan mata kuliah NDT. Kemudian saya juga memohon maaf untuk tidak bisa melakukan beberapa pertemuan virtual meeting, tapi saya pastikan atau saya janjikan akan diganti dengan video yang nanti bisa kalian saksikan baik itu melalui link ataupun nanti bisa langsung melalui platform Spada. Oke, kita langsung saja mulai ke topik pertama yaitu pendahuluan, di mana tujuan dari atau peranan pengujian itu adalah salah satunya menjamin mutu atau menjamin kualitas. Nah, kualitas ini nanti goals-nya adalah kepercayaan dari konsumen, kepercayaannya terhadap kualitas produk ataupun material. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan memisahkan produk atau material yang gagal dengan yang baik, yang sempurna. Selain itu juga tujuannya adalah menekan biaya. Jadi kalau kita sudah mengetahui nih produk yang cacat, yang gagal, nah itu nanti akan dipisahkan. Kemudian selain itu juga dari awal karena sudah dipisahkan, kemudian jadi tidak ada biaya-biaya perbaikan atau maintenance seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tujuannya adalah menyempurnakan teknik, yaitu menyisihkan produk yang cacat dilakukan lebih awal, dan langkah selanjutnya adalah meningkatkan kualitas sehingga memelihara mutunya dengan cara memeriksa data secara kolektif, kemudian membuat teknik pembuatan yang dapat disempurnakan. Jadi kalau misalnya sudah tahu dari awal, kemudian bisa menekan biaya untuk maintenance atau perbaikan dan seterusnya. Jadi dari awal sudah diketahui. Nah, kemudian tinggal mengulang saja gitu, memeriksa secara kolektif, kemudian dari awal dibuat satu sistem. Nah, jadi tinggal melanjutkan seperti itu. Nah, kemudian persiapan sebelum pengujian, yang pertama adalah memastikan standar pengujian yang digunakan. Jadi sebelum pengujian harus ditentukan lebih dulu standar dengan spesifikasi tertentu, bisa melihat dari tahun terbitannya seperti itu. Jadi kebaruannya ya, bukan kebaruan, lebih terkini, lebih baru menggunakan standar yang pasti seperti itu. Kemudian memastikan tentang jadwal dan lingkungan pemeriksaan. Pengujian atau pemeriksaan produk menyesuaikan jadwal proses produksi yang dibuat agar tidak menghambat seluruh pekerjaan. Jadi nanti ketika akan melakukan pengujian itu harus disesuaikan dengan jadwalnya ya. Jadwal misalnya memang harus dibuat jadwal maintenance tertentu, atau mungkin lingkungannya harus dipastikan dalam keadaan yang seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan pemeriksaan dan alat yang digunakan. Nah, ini berkaitan dengan standar yang digunakan. Ketika sudah memilih standar, otomatis di situ akan tertulis alat yang digunakan gitu. Terus kemudian pemilihan bagian-bagian section mana di bagian material atau benda kerja yang akan diperiksa. Yang terakhir adalah persiapan benda uji. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan produk itu harus ditentukan dahulu cara-cara pengujian yang akan digunakan dengan memperhatikan perencanaan dan fungsi produknya itu sendiri. Jadi dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan tadi itu, harapannya tidak ada pekerjaan yang memerlukan waktu tambahan untuk diulang kembali atau diperbaiki seperti itu. Kemudian inspeksi dan pengujian. Inspeksi dan pengujian apakah salah maksudnya? Tidak ya, berbeda. Kalau inspeksi itu adalah memastikan tercapainya kualitas yang diinginkan. Tapi kalau pengujian itu hanya menentukan hasil pengukuran kuantitatif sifat-sifat material. Jadi beda. Kalau misalnya inspeksi itu melibatkan penolakan, kalau misalnya pengujian hanya mendapatkan fakta-fakta yang ada di lapangan, tidak mempertimbangkan hasil, kemudian implikasinya dan seterusnya. Seperti itu, tidak. Jadi bedanya jelas ya. Kalau inspeksi itu adalah melibatkan penolakan, kemudian ada sesuatu target yang ingin dicapai,
Nah, kalau pengujian itu hanya pengukuran kuantitatif sifat-sifat material dan kemudian hanya mendapatkan fakta-fakta tanpa mempertimbangkan implikasi hasilnya. Nah, kemudian yang melakukan inspeksi atau pengujian itu biasanya inspektor. Nah, biasanya ini ada personal kualifikasi, ada level 1, 2, 3, seperti itu ya. Nah, kemudian biasanya orang-orang atau misalnya inspektor ini adalah punya pengalaman di mana tahu nih kemungkinan retak, orientasi retakan relatif terhadap berbagai zona, maksudnya di berbagai section gitu ya. Kemudian porositas permukaan, penetrasi las, potensi kelemahan takik dan seterusnya itu biasanya dia paham. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh sertifikasi atau license yang dia miliki, level 1, level 2, level 3. Nah, biasanya yang paling tinggi itu biasanya level 3, biasanya dia sudah tahu berbagai macam metode NDT seperti itu. Kalau level 2 itu hanya beberapa NDT saja yang bisa dikerjakan. Nah, level 1 itu hanya bekerja berdasarkan perintah gitu ya dari level 2 seperti itu. Kemudian NDT itu adalah proses inspeksi, pengujian, kemudian mengevaluasi material atau komponen baik itu cacat ya maupun misalnya cacat yang akibat dari sistem atau cara kerjanya dia atau memang bawaan dari material itu gitu seperti. Jadi inspeksi itu melakukan sesuatu tanpa melakukan pengujian tanpa melakukan hal-hal yang berbahaya seperti itu ya. Jadi pada dasarnya tes ini dilakukan untuk menjamin bahwa material yang kita gunakan itu aman. Terus belum melewati damage tolerance. Kemudian jadi selama tujuan proses NDT ini harapannya material yang kita gunakan itu diusahakan semaksimal mungkin tidak mengalami kegagalan selama proses penggunaannya. Jadi kalau tidak ingin tahu masa pakainya gitu seperti itu, nah kita bisa melakukan pengujian sebelum masa pakainya itu habis. Jadi harapannya tidak mengalami kegagalan, tidak ada proses yang dirugikan ya dari waktu, kemudian biaya, sumber daya manusia dan seterusnya itu tidak ada yang dirugikan harapannya. Minimal itu NDT itu dilakukan 2 kali. Pertama selama proses fabrikasi ya atau di akhir fabrikasi itu dilakukan NDT untuk menentukan komponen itu dapat diterima setelah melalui tahap-tahap fabrikasi. Jadi setelah fabrikasi biasanya itu dilakukan NDT untuk mengecek apakah ada kegagalan selama proses fabrikasi. Jadi ini juga untuk bagian dari kendali mutu dari produknya itu sendiri. Nah, kemudian dilakukan yang kedua NDT-nya dilakukan setelah komponen itu digunakan dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah menemukan kegagalan parsial sebelum melampaui damage tolerance. Jadi kemungkinan damage parsial itu pasti ada sebelum dia itu melewati damage tolerance. Nah, untuk menghindari itu, nah kita bisa menggunakan pengujian NDT seperti itu. Jadi menguji, menginspeksi tapi tidak merusaknya, tidak merusak, tidak berbahaya seperti itu ya. Kemudian kenapa sih harus NDT? Nah, yang pertama itu adalah kita bisa menguji atau mengevaluasi material itu tidak menyebabkan gangguan atau kerusakan di dalam satu benda kerjanya atau materialnya itu ya. Nah, karena komponennya tidak dirusak, kemudian masih bisa digunakan, maksudnya tidak dirusak jadi sehingga masih bisa digunakan benda ujinya karena memang sangat berharga atau misalnya ya sangat mahal kalau misalnya kita hancurkan dan kita bisa menggunakan NDT. Nah, kemudian bisa dikembalikan kalaupun misalnya nanti diambil partnya gitu ya di piece-nya part of-nya itu diambil nanti bisa dikembalikan lagi gitu hanya untuk mengontrol kualitas aja gitu tanpa merusak lah seperti itu kurang lebih ya. Iya.
seperti itu. Kemudian apa saja yang bisa tes oleh NDT, yaitu flow detection, lag detection, location determination, dimensional measurement, structure and macrostructure characterization, estimation of mechanical and physical properties, stress and dynamic response measurement, material sorting and chemical composition, the thickness of material or coating, hardness of material, and material electrical conductivity. Jadi intinya adalah beberapa bisa digunakan untuk mengetahui sifat-sifat seperti ini ya, chemical composition, sifat electricalnya, kemudian mechanical and physical properties juga bisa dideteksi gitu ya. Kemudian tapi yang lebih banyak, maksudnya yang lebih umum itu adalah untuk mengetahui kegagalan parsial gitu, kegagalan parsial di dalam benda kerja kita atau di materialnya. Kegagalan parsial sebelum melewati damage tolerance tadi ya. Tapi kegagalan itu kan banyak sekali ya. Ada yang dikarenakan memang uh, apa namanya dimensional measurement, kemudian ada yang karena kebocoran dan seterusnya. Nah, atau bisa juga kegagalan itu terjadi karena memang bawaan dari sifat fisika atau mechanical and physical properties-nya itu sendiri gitu. Ya, jadi saling berkaitan lah kurang lebih. Kemudian basic elemen dari NDT yaitu adanya sumber, kemudian modification, ada deteksi, indication, dan interpretasi. Jadi setelah dideteksi gitu ya, kemudian kita menunjukkan atau nanti ada perubahan sinyal gitu, adanya merekam sinyal, ada perubahan. Nah, perubahannya itu diinterpretasikan apakah sebagai gagal yang diterima atau kegagalan yang masih bisa masuk toleransi seperti itu. Jadi ada source-nya itu bisa macam-macam ya. Kemudian modifikasi, nah itu bisa berubah karena variasi atau diskontinuitas dari materialnya. Kemudian dia mendeteksi nih. Nah, mendeteksi perubahan sinyal, kemudian indikasi, dia merekam, dan kemudian diinterpretasikan. Seperti itu. Major type of NDT ada dua ya, ada yang detection of surface flaws, ada yang di permukaan dan ada yang near surface ya, di bawah atau internal. Itu kalau yang surface flaws itu ada visual, ada MT, dan ada fluorescence dye penetrant inspection. Kemudian untuk yang internal flaws ini ada yang radiografi, UT, dan eddy current testing. Nanti kita bisa bahas semuanya. Nah, ini juga metode-metode NDT yang akan kita bahas, kurang lebih ada 6 sampai 7. 6 sampai 7. Ya, 6 sampai 7 ya. Oke. Sekian untuk materi perkuliahan NDT pertemuan pertama, topik pendahuluan. Nanti kita akan lanjut di topik visual inspection. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.